Setelah orang-orang dinasti Daoyi masuk, mereka bertemu dengan sekelompok orang yang sangat tangguh. Mereka tahu bahwa mereka berasal dari dinasti Beirong. Dinasti Beirong terletak di dataran, sehingga merupakan masyarakat nomaden. Lingkungan alamnya buruk dan adat istiadat rakyatnya relatif keras. Budidaya hukum kuno juga memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan mereka. Orang-orang di dinasti Beirong jauh lebih besar daripada orang-orang di dinasti lainnya. Bahkan sosok Zhao Wuji pun biasa saja di dinasti Beirong. Zhong Lihuo, pangeran dari dinasti Beirong, konon mampu bersaing dengan para ahli di alam Lingxi. Pertarungannya sengit dan kuat, di 9 tingkat Lingtai, sangat sulit untuk menemukan lawan. Mereka memiliki keunggulan mutlak di bidang ini. Sebelum orang-orang dinasti Beirong masuk, sekelompok orang segera datang. Pemimpin kelompok itu mengenakan jubah perak dengan tanda guntur di wajahnya. Orang ini adalah putra mahkota dinasti Shenyang, Wu Tianlang. Konon Wu Shiryu telah mencapai alam guru spiritual, dan metodenya sangat dahsyat. Dia orang yang kejam. Zhong Lihuo melihat serigala itu datang, dengan tatapan jijik di matanya. Dia memandang rendah serigala itu, yang telah bertindak tidak bermoral demi mencapai tujuannya. Jadi, saudara Zhongli, lama tak bertemu. Serigala itu tersenyum tipis. Zhong Lihuo mendengus, apakah aku mengenalmu? Wajah serigala itu memucat dan berkata, Zhong Lihuo, kau tak tahu malu. Kau harus berhati-hati jika bertemu denganku di kontes bela diri. Lagi pula, dia juga seorang putra mahkota. Jika aku menginjaknya di arena, itu akan buruk. Zhong Lihuo mendengus dengan nada meremehkan, kau dirusak. Apa kau bercanda? Bahkan jika kau benar-benar mencapai tingkat master spiritual, jangan sombong. Aku, Zhong Lihuo, tidak mudah dihadapi. Kita lihat saja nanti. Serigala itu tertawa. Kau hanya akan menunggu untuk diperkosa. Haha. Wu Tianyu, pangeran kedua dinasti Shenyang, juga tertawa. Zhong Lihuo hanya mendengus, tanpa berkata apa-apa lagi, lalu memimpin orang-orang ke arena kaisar. Penyihir Sirius juga membawa para ahli dari dinasti Shenyang ke arena kaisar. Kemudian, dinasti Ziluo dan dinasti Nebula datang hampir bersamaan. Pangeran Wen Renyu dari dinasti Ziluo bertemu dengan pangeran Mu Xingchen dari dinasti Xingyun. Wen Renyu hanya menyapa, tetapi tidak bertukar sapa. Mu Xingchen berkata sambil tersenyum, kakak Wen Ren, apa kau bersembunyi dariku? Wen Renyu berkata, kau tahu, kau masih mengatakannya. Kakak Wen Ren, ini bukan untuk mempermalukanku. Mu Xingchen menghela napas. Wen Renyu berkata, mengapa aku harus memberimu wajah? Baiklah, kalau begitu, jika kedua dinasti bertemu di arena tantangan, kita tidak akan menunjukkan muka. Kalau mukanya jelek, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata Mu Xingchen. Kalau kau punya kemampuan, kau bisa datang dan lihat siapa yang menghancurkan mereka. Wen Renyu berkata sambil berjalan menuju gerbang utama. Mu Xingchen melambaikan tangannya dan masuk. Sekarang ketujuh dinasti telah datang, masih ada kaisar terakhir Tianlong. Kenapa mereka belum muncul? Kemarin, aku melihat sesuatu terjadi di istana kaisar Tianlong. Sepertinya seseorang telah menyerang istana kaisar. Apa? Ada orang seberani itu? Berani menyerang istana kaisar. Petik 2. Ini kota kaisar. Kota ini dihuni oleh orang baik dan jahat. Kota ini terbagi dalam 3 wilayah yang berbeda. Tentu saja, ada berbagai macam orang. Tidak mengherankan kalau sesuatu terjadi. Dalam perjalanan menuju arena kaisar, Wang Zhan masih disibukkan oleh pikirannya, terus-menerus menantikan kemunculan Feng Jingyu yang tiba-tiba. Hu Yanxiu juga khawatir. Feng Jingyu yang begitu mudah berubah juga membuatnya gelisah. Tanpa disadari, mereka telah tiba di arena kaisar. Pada saat ini, Hu Yanxiu dan Wang Zhan sama-sama tercengang. Mereka melihat Feng Jingyu berdiri di luar gerbang arena kaisar tanpa cedera. Angin mengguncang alam semesta. Meng Yao adalah orang pertama yang tersadar, lalu bergegas ke sisi Feng Jingyu dan berkata, senang sekali kau masih hidup. Kemana saja kau? Aku sudah lama mencarimu. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, hidupku sulit untuk mati. Haha, hidup saja. Wang Zhan juga tersadar, dan ia tak kuasa menahan kegembiraan. Aku kembali. Aku khawatir beberapa orang akan marah. Feng Jingyu mencibir. Jantung Hu Yanxiu berdebar kencang sesaat, dan matanya beralih ke Feng Jingyu. Saat ini, mata Ho Feng Jingyu hanya menatapnya. Keduanya saling berhadapan. Hu Yanxiu berusaha sekuat tenaga menutupi rasa bersalahnya. Siapa yang tahu siapa yang telah kau provokasi di luar sana, dan kau telah membawa begitu banyak masalah bagi semua orang. Hu Yanxiu bersenandung. Seorang pembuat onar, untungnya orang itu hanya ingin membunuhmu. Kalau tidak kita semua akan menderita, kata Luo Ziyu. Feng Jingyu berkata, segala sesuatu akan selalu ada hasilnya. Wajah Hu Yanxiu muram, lalu ia mendengus dingin. Baiklah, kita bicarakan ini nanti. Ayo kita pergi dulu. Tepat ketika Hu Yanxiu dan yang lainnya hendak masuk, sebuah kereta mewah datang dan 2 remaja serta seorang gadis keluar dari kereta. Putri Xiang adalah salah satu dari 10 wanita cantik di daratan Tiongkok. Dia benar-benar salah satu dari 10 wanita cantik di Xiang. Titik. Kita tidak bisa berharap pada wanita secantik itu. Aku tidak tahu pria seperti apa yang bisa menaklukkan wanita secantik itu. Di tempat kejadian, semua orang menatap Long Zichen. Long Zichen mengenakan gaun ungu panjang, dan wajahnya yang nyaris sempurna tampak dingin. Hari ini, ia sengaja tidak berdandan, sama sekali tanpa riasan tebal, agar sisi tercantiknya tetap terekspos. Tatapan Feng Jingyu tertuju pada Long Zichen, senyum tersungging di sudut mulutnya. Setelah melihat tatapan Feng Jingyu, Hu Yanxiu mencibir dan berkata, ini adalah putri kekaisaran. Kau hanya warga sipil, jangan berpikir bahwa seekor katak ingin makan daging angsa. Hu Yanxiu berkata, lalu berjalan menuju Long Zichen, dan memberi hormat dengan sopan sambil mengepalkan tinjunya. Aku telah melihat Putri Xiang, Pangeran Jialuo, 8 kaisar. Apakah kau Hu Yanxiu, pangeran dari dinasti Tianlong? Long Yichen bertanya. Tepat, kata Hu Yanxiu sambil tersenyum. Tatapan Long Zichen menyapu seluruh orang di dinasti Kaisar Tianlong, lalu tatapannya jatuh pada Feng Jingyu. Ia sedikit terkejut, tetapi segera tenang, menunjukkan secercah senyum. Setelah melihat senyum Long Zichen, Hu Yanxiu semakin bingung. Ia sama sekali tak bisa melepaskan diri. Kalian tidak datang cepat-cepat untuk menemui Yang Mulia Pangeran dan Yang Mulia Raja. Teriak Hu Yanxiu kepada mereka yang mengikuti kontes di belakangnya. Aku telah melihat Yang Mulia Raja. Luo Ziyu dan yang lainnya maju untuk memberi hormat. Hanya Feng Jingyu yang tidak memberi hormat, melainkan langsung menghampiri Long Zichen.
Melihat pemandangan ini, Huyan Xiu langsung berseru, Feng Jingyu, beraninya kau. Apa yang ingin kau lakukan? Feng Jingyu sama sekali mengabaikan Huyan Xiu dan berjalan ke depan Long Zichen. Sambil tersenyum tipis, ia berkata, saat aku kembali terakhir kali, apakah jalannya aman? Long Zichen berkata, seperti yang kuduga, aku ingin mencari tahu orang-orang di balik layar, tetapi aku masih belum berhasil. Dan kau, apakah kau menemukan kakek? Tanda tanya petik 2, aku belum menemukannya. Keluarga Feng telah memasuki istana Kaisar Tianlong. Seharusnya tidak ada masalah dengan perusahaan tuan, kata Feng Jingyu. Aku tahu kau akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan kali ini kau akan dikenal oleh semua orang dan bersinar terang. Long Zichen sangat percaya diri pada Feng Jingyu. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, itu sudah pasti. Tidak sopan, Long Zichen tidak memiliki jalan napas yang baik. Feng Jingyu berkata dengan terkejut, di depanmu, mengapa berpura-pura? Di tempat kejadian, orang-orang menyaksikan Feng Jingyu dan Long Zichen mengobrol satu sama lain. Dari isi percakapan, mereka dapat mendengar bahwa kedua orang itu memiliki hubungan yang tidak biasa, mereka sangat terkejut. Feng Jingyu hanyalah seorang warga sipil. Bagaimana dia bisa begitu akrab dengan putri kekaisaran? Long Yichen dan Long Qinchen juga tercengang. Mereka tidak tahu keberadaan Feng Jingyu. Long Yichen berbisik di telinga Long Zichen, kakak, siapa dia? Long Zichen berkata, nanti kau juga tahu. Long Yichen menatap Feng Jingyu, lalu berpikir sejenak, lalu berkata, tidak bisakah aku menjadi calon iparku? Mendengar itu, Long Zichen tersenyum tipis. Long Yichen benar-benar tinggal di sini, benarkah kembali? Long Yichen adalah solusi terbaik untuk Long Zichen. Ada banyak pengagum Long Zichen. Bahkan Pangeran Feng Jingyun dari Kekaisaran Senki jatuh cinta pada Long Zichen, tetapi Long Zichen tidak memperdulikannya. Namun, pria yang tampak biasa saja ini, tiba-tiba bisa mendapatkan hati kakaknya. Long Yichen merasa bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. Ayo masuk, kata Long Zichen. Feng Jingyu mengangguk, lalu tak kuasa menahan diri untuk tidak memegang tangan Long Zichen. Langkah ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Salah satu dari 10 wanita cantik yang ditaklukkan oleh daratan Tiongkok. Inilah dewi di hati mereka. Namun, untuk menaklukkannya, haruslah putra mahkota kekaisaran atau orang-orang berbakat terbaik. Bagaimana mungkin kita tidak terkejut? Ya Tuhan, di mana akal sehat surga? Orang-orang seperti itu bisa menaklukkan dewi. Apa kau bercanda? Apakah ada yang salah dengan mataku? Dewi itu dilengkungkan oleh seekor babi. Banyak orang yang tidak percaya dengan mata mereka. Ada juga manusia, siapa bilang yang kalah tidak akan bisa menikahi Bai Fumei? Itu bagus. Ini contoh bagi generasi kita. Inilah contoh yang harus kita teladani. Sejak saat itu, tujuanku adalah memenangkan Bai Fumei dan melakukan serangan balik yang sia-sia. Huyan Xiu dan yang lainnya sangat terkejut hingga tak bisa menutup mulut. Mereka benar-benar bodoh. Terlebih lagi, Huyan Xiu bahkan lebih khawatir. Jika Feng Jingyu tahu bahwa dialah dalang di balik insiden tadi malam, dia pasti akan kesulitan membicarakannya di telinga Long Zichen. Ketika Huyan Xiu memikirkan hal ini, ia merasakan keringat dingin dan menjadi semakin gugup. Ada apa? Long Qinchen melihat pemandangan ini setelah sampai di Long Yichen. Long Yichen mengangkat bahu tak berdaya, berkata, mana mungkin aku tahu, mungkin pria ini akan menjadi saudara ipar kita di masa depan. Hanya dia, Long Qinchen berkata dengan nada meremehkan. Aku bahkan tidak menyukai putra mahkota kekaisaran, tapi aku menyukai pria yang tampak biasa saja ini. Pria ini jelas tidak sederhana, kata Long Yichen. Tidak mudah, kurasa kakaklah yang terpesona oleh pria ini. Kita harus menghentikannya. Long Qinchen berkata, kau juga harus mengurus urusan kakakku. Kau akan makan banyak nanti. Long Yichen berkata, kakak suka siapa, itu urusannya, selama dia bahagia. Jika pria itu berani menindas kakak, aku tidak akan membakar Rao. Aku tidak akan setuju, dan aku tidak akan mengakui pria seperti itu sebagai ipar. Sayang sekali, Long Qinchen bersenandung. Long Yichen berkata, aku peringatkan kau, jangan datang, nanti kau akan menderita. Ada apa? Kenapa orang ini masih bersama Putri Xiang? Wajah Luo Ziyu sangat muram, dan hatinya semakin bersalah. Kenapa orang ini begitu beruntung? Luo Hao juga merasa bersalah. Meng Yao menyaksikan pemandangan ini, tidak berkata apa-apa, meskipun hatinya terkejut, tetapi lebih merupakan semacam kehilangan yang tak terjelaskan. Ketika Feng Jingyu dan Long Zichen bergandengan tangan memasuki arena kaisar, beberapa binatang asing datang. Feng Jingyun yang menunggangi binatang aneh itu melihat Long Zichen dan Feng Jingyu bergandengan tangan memasuki arena kaisar. Wajahnya langsung muram dan matanya penuh dengan niat membunuh. Kemunculan Feng Jingyun membuat semua orang tersadar. Melihat Feng Jingyun yang menunggangi binatang aneh itu, ia juga terkesima. Feng Jingyun melompat turun dari binatang aneh itu dan menatap Huyan Xiu. Hati Huyan Xiu terasa lemah. Sekarang, ia benar-benar bukan manusia, baik di dalam maupun di luar. Feng Jingyun mengabaikan Huyan Xiu dan langsung menuju ke arena kaisar. Feng Jingyu dan Long Zichen bergandengan tangan dan masuk. Win Jingyun menyusul di belakang, suaranya dingin dan rendah. Wang Jingyu, apakah Putri Xian juga bisa kau sentuh? Aku tidak ingin melihat siapa diriku. Lepaskan aku. Feng Jingyu dan Long Zichen kembali menatap Feng Jingyun. Feng Jingyu sama sekali tidak takut menghadapi Feng Jingyun, dan berkata dengan lemah, apa hubungannya ini denganmu? Putri Xiang akan segera menjadi tunanganku. Apa menurutmu ini ada hubungannya denganku? Feng Jingyu dengan angkuh mengejutkan Feng Jingyu dan berkata, tidak, aku tidak ingin melihat siapa dirimu. Apa-apaan kau ini? Beraninya kau mendekati putri kekaisaran? Apa kau pikir kau bisa makan makanan ringan? Feng Jingyun terkejut mendengar percakapan itu, dan tanpa diduga menatap Long Zichen. Long Zichen segera berseru kepada Feng Jingyun, Feng Jingyun, kau tidak mau omong kosong, kau tahu kenapa aku membencimu. Karena kau begitu sombong, aku bahkan berpikir bicara denganmu hanya membuang-buang waktu. Feng Jingyun berkata, masalah ini akan segera membuahkan hasil. Ketika pernikahan kedua kerajaan diumumkan ke seluruh benua kiamat, kau tidak dapat menyangkal fakta seperti itu. Jika ayahku benar-benar membuat keputusan seperti itu, aku tidak akan pernah menikahimu, kata Long Zichen dengan tegas. Setelah mendengar ini, wajah Feng Jingyun menjadi sangat muram. Ia menatap Feng Jingyu dan berkata dengan dingin, karena hal seperti semut, apa kau lebih baik mati daripada menikah denganku?
Bahkan tanpa dia, aku tidak akan pernah menikahimu, kata Long Zichen. Feng Jingyun tiba-tiba tertawa getir dan berkata, tidak masalah. Aku tidak bisa mendapatkan apapun. Tidak ada yang bisa mendapatkannya. Singkatnya, menikah itu sudah pasti. Bahkan jika aku kembali menjadi orang mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Mata Feng Jingyu berbinar-binar dengan hasrat membunuh yang kuat, dan berkata, pada saat itu, aku pasti akan membunuhmu. Jangan ragukan kemampuanku. Haha, konyol sekali. Apa yang kau miliki? Aku adalah putra mahkota kekaisaran. Singkatnya, aku bisa memerintahkan kaisar spiritual yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuhmu. Angin mengejutkan awan dengan senyum menghina. Feng Jingyu berkata, kalau begitu coba saja. Kau tahu beberapa hal dalam pikiranmu, dan kau tidak perlu mengatakannya. Jika kau berutang, kau harus selalu membayarnya. Ini masalah reinkarnasi surga. Wajah Feng Jingyun menjadi dingin dan berkata, aku akan menunggu dan melihat bagaimana kau ingin aku menagih utang. Feng Jingyu berkata, entah itu dulu atau sekarang, entah itu ayahmu atau dirimu, kau tak bisa mengubah sisi berbahaya itu. Tindakan gelap yang tak bisa dilakukan di atas panggung itu turun-temurun. Wajah Feng Jingyun muram, dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Namun, dibandingkan dengan cahaya di mata Feng Jingyu, niat membunuh Feng Jingyun jelas jauh lebih kekanak-kanakan. Feng Jingyun menatap mata Feng Jingyu, tetapi ia merasakan geli, dan sekeras apapun ia berusaha, ia juga merasa tertekan oleh momentum Feng Jingyu. Menghadapi konfrontasi antara kata-kata dan momentum mereka, semua orang yang hadir terkejut. Sepertinya beberapa dari mereka dapat didengar dari percakapan mereka, dan beberapa orang telah membuat tebakan yang berani. Angin mengagetkan Yu, angin mengagetkan awan. Ketika seseorang membaca nama itu, mereka merasa sangat terhubung. Feng Jingyu berani bicara seperti ini dengan Pangeran Kekaisaran Senki. Apa dia benar-benar bosan hidup? Tidak takut kekuasaan, cukup ternak, keberanian seperti itu patut dikagumi. Orang bodoh itu benar-benar ingin bunuh diri. Ia pikir ia bisa menantang putra mahkota jika ia punya keahlian. Namun, putra mahkota bisa menghancurkannya jika ia mengangkat tangannya sesuka hati. Mengenai perilaku Feng Jingyu, ada beragam pendapat. Ada yang sangat mengagumi Feng Jingyu. Yang lain menganggap Feng Jingyu sebagai orang bodoh yang merasa dirinya benar. Kau akan membayarnya. Angin mengejutkan awan. Feng Jingyu berkata, kau juga akan membayar untuk hal-hal tahun itu. Setelah Feng Jingyu selesai berbicara, ia menarik tangan Long Zichen untuk berbalik pergi. Feng Jingyun berdiri di tempat, menatap Feng Jingyu dan Long Zichen yang pergi bersama, kini ingin menebas Jingyu dengan 1000 pisau dan 10.000 tebasan. Benar saja, Niu adalah calon iparku. Long Yichen tertawa dalam hati, merasakan semacam perasaan yang menyenangkan. Bodoh, sombong, kurasa umurnya takkan panjang. Aku tak tahu bagaimana adikku bisa menyukai orang bodoh seperti itu. Long Qinchen tak yakin. Long Zichen berjalan sambil menatap Feng Jingyu. Dari percakapan tadi, ia juga mendengar sesuatu. Feng Jingyu menoleh ke arah Long Zichen dan berkata, kau mengerti. Maukah kau memberitahuku? Tanya Long Zichen. Feng Jingyu mengangguk dan berkata, itu 15 tahun yang lalu. Seharusnya aku menjadi pangeran kekaisaran Senki. Kalimat ini terucap, dan Long Zichen bergumam dalam hati, menatap Feng Jingyu dengan heran. Sebenarnya, Long Zichen juga sudah mempersiapkan diri, tetapi tetap saja terkejut. Konon 15 tahun yang lalu, terjadi perubahan di kekaisaran Senki. Kaisar Feng Zhenbei yang sekarang mengusir Kaisar Lady, Feng Zhendong, dari kekaisaran Senki. Lady, Feng Zhendong, dan putranya yang masih kecil menghilang sejak saat itu. Apakah kau putra bungsu Lady? Long Zichen menarik napas dalam-dalam. Sebagai seorang putri kekaisaran Galea, ia tentu cukup paham tentang beberapa sejarah kekaisaran besar. Peristiwa 15 tahun yang lalu belum lama berlalu, dan banyak orang pasti masih ingat peristiwa 15 tahun yang lalu. Feng Jingyu mengangguk dan berkata, aku putra Lady. Long Zichen berkata, apakah Feng Jingyun tahu identitasmu? Dia pergi menemuiku 2 hari yang lalu, dan kurasa dia pasti tahu siapa aku. Aku diserang kemarin, dan itu pasti ada hubungannya dengan dia. Feng Jingyu berkata dengan dingin. Long Zichen mendengar Feng Jingyu terkejut karena diserang, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan berkata, berani-beraninya kau menyerangku, aku sama sekali tidak bisa membiarkannya. Feng Jingyu berkata, jangan ikut campur dalam masalah ini. Ini dendam antara aku dan mereka. Kita akan mencari tahu cepat atau lambat. Long Zichen berkata, karena dia tahu identitasmu, kau dalam bahaya sekarang. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhmu. Terlebih lagi, jika Kaisar Kekaisaran Senki tahu, dia akan menyerangmu dan ayahmu. Feng Jingyu berkata, aku punya rencana sendiri untuk masalah ini. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Long Zichen berkata, kapanpun, aku akan berdiri di pihakmu, bahkan jika itu melawan seluruh Kekaisaran Senki, aku tidak akan ragu. Feng Yu menatap Long Zichen dengan terkejut, matanya memancarkan cinta yang mendalam, dan senyum lembutnya berkata, hidup ini memilikimu, suamiku tidak akan meminta lagi. Ah, kali ini, aku jatuh cinta dan tidak bisa bangkit. Aku harap pria ini benar-benar bisa memberinya kebahagiaan. Long Yichen berkata dengan penuh harap. Long Qinchen berkata, orang bodoh seperti itu. Aku tidak ingin punya kakak ipar sebodoh itu. Lagi pula, aku hanya hayalan bahwa orang ini lemah dan ingin memanjat cabang tinggi kekaisaran Galea kita. Long Yichen memperingatkan, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kau membuat kakak tidak senang, kau akan terlihat tampan. Kali ini, ada banyak bakat di antara para kaisar agung. Berhati-hatilah. Long Zichen mengingatkan. Feng Jingyu mengangguk, aku akan berhati-hati. Saat itu, ia mencium bibir Long Zichen, tersenyum nakal, dan berkata, sangat harum. Menjijikkan. Long Zichen menundukkan kepalanya dengan genit. Silakan. Angin mengejutkan Yu dan membelai rambut hitam Long Zichen. Long Zichen mengangguk, lalu pergi ke ruang observasi yang disediakan oleh arena kaisar untuk mereka. 8 kaisar, 3 tempat suci, dan 4 kekaisaran semuanya memiliki tempat istirahat dan area observasi khusus. Feng Jingyu tiba di area peristirahatan dinasti Kaisar Tianlong. Di sana terdapat sebuah rumah besar tempat puluhan orang bisa duduk. Di salah satu sisi rumah terdapat beberapa jendela besar yang dapat memperlihatkan seluruh arena. Setelah Feng Jingyu masuk, Huyan Xiu dan yang lainnya akan segera tiba.
Ketika Huyan Xiu menatap Feng Jingyu, tatapannya benar-benar berbeda. Sekarang semua orang di Istana Kekaisaran Tianlong tahu bahwa Feng Jingyu memiliki Long Zichen dari Kekaisaran Jialuo sebagai pendukung. Bahkan jika Feng Jingyu dan Feng Jingyun memiliki dendam, Feng Jingyun hanyalah putra mahkota Kekaisaran Senqi dan tidak dapat mencapai Kaisar Tianlong. Kaisar Tianlong adalah cabang dari Kekaisaran Gara. Jika Kekaisaran Jialuo tidak puas dengan Kaisar Tianlong, maka Kaisar Tianlong akan menghadapi krisis besar. Luo Ziyu dan Luo Hao, yang telah berperang melawan Feng Jingyu, sekarang diam dan tidak berani menyinggung Feng Jingyu. Bahkan jika Feng Jingyu tidak bisa menjadi menantu kaisar di masa depan, mereka tidak mampu mengandalkan kekuatan pribadi Long Zichen. Meng Yao juga jauh dari Feng Jingyu. Hatinya lebih rumit. Sekarang dia tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan Feng Jingyu. Feng Jingyu melihat bahwa semua orang tampaknya menghindarinya, dan dia tidak bisa menahan tawa getir. Pada saat ini, pintu ruangan diketuk. Di luar pintu berdiri seorang pria yang terbungkus pakaian khusus staf arena kaisar. Pria itu berkata dengan hormat, silakan undian untuk menentukan nomor pertandingan pertama dan urutan peserta. Mari kita undian. Huyan Xiu berdiri dan menggambar sebuah tanda ke arahnya. Kemudian, yang lain juga menggambar sebuah tanda. Feng Jingyu menggambar sebuah tanda, 3, dan kemudian muncul 15 kali. Jumlah total peserta dalam kompetisi adalah 168. Ada 4 arena tantangan, dan masing-masing arena memiliki 21 pertandingan. Penampilan Feng Jingyu relatif terbelakang. Pada putaran pertama setiap 8 pertemuan kekaisaran, orang-orang dari dinasti yang sama tidak akan diundi di bidang yang sama. Dengan cara ini, keadilan dan apresiasi kompetisi seni bela diri akan sangat berkurang. Setelah undian, Feng Jingyu pergi ke sisi Meng Yao dan bertanya sambil tersenyum, berapa jumlah arena tantangan? Ada berapa babak? Meng Yao mengeluarkan tanda tangannya dan berkata, arena tantangan nomor 1, pertandingan 10, bagaimana denganmu? Arena 3, pertandingan 15. Feng Jingyu juga mengeluarkan tanda tangannya sendiri dan berkata, jika lawan yang kau hadapi terlalu kuat, kau bisa langsung abstain. Jangan sombong, apa hubungannya denganmu? Tanya Meng Yao dingin. Angin mengejutkan Yu Zheng sejenak, lalu ia tersenyum, juga tidak tahu harus berkata apa. Hadirin sekalian, selamat datang di arena kaisar. Akulah tuan rumah kompetisi ini, Black Hawk. Hari ini, aku akan menjelaskan seluruh kompetisi. Seorang pria parubaya berpakaian rapi muncul di langit di atas arena kaisar, berdiri di udara, ternyata adalah seorang pria kuat di alam roh dan seni bela diri. Kontes ini adalah pertemuan akbar bagi generasi muda dari 8 dinasti, dan juga merupakan kontes pamungkas. Masih harus dilihat dinasti mana yang akan menang dan meraih juara pertama di kongres ini. Kompetisi ini dibagi menjadi 4 arena tantangan sekaligus, dan sistem eliminasi diterapkan. Oleh karena itu, pada babak pertama, separuh peserta akan tereliminasi. Ini adalah kompetisi yang sangat kejam. Menurut aturan kompetisi ini, jika salah satu pihak mengaku kalah atau tersingkir dari arena dan kehilangan kekuatan tempurnya, maka dianggap kalah. Segala cara dapat digunakan dalam kontes ini, tetapi tidak boleh ada yang dirugikan. Jika aturan ini dilanggar, kualifikasi kontes akan didiskualifikasi, dan hukuman yang sesuai akan dijatuhkan sesuai kasusnya. Black Hawk berkata, kalian, selanjutnya aku tidak akan menunda waktu, harus segera dimulai, harap setiap orang di arena kompetisi pertama bersiap untuk muncul. Setelah Black Hawk selesai, suasana bersorak, dan semua orang mendidih, bersemangat untuk menyaksikan pertempuran yang menakjubkan. Pada saat ini, di masing-masing dari 8 dinasti, satu orang keluar dari ruangan. Meskipun dikatakan bahwa kompetisi ini adalah kejeniusan para kaisar agung, banyak orang menantikan kekuatan putra mahkota dari berbagai negara. Tidak ada putra mahkota dalam kontes pertama, dan semua orang kecewa. Hanya ada 2 orang di setiap arena. Black Hawk mengumumkan di udara, aku menyatakan bahwa kontes ini akan dimulai sekarang. Setelah pengumuman Black Hawk, pertarungan di 4 arena tantangan langsung dimulai. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam kontes ini setidaknya adalah level 7 Lingtai, dan kompetisi pertama adalah semua level 7 Lingtai. Oleh karena itu, pertempuran masih relatif panjang, dan hasilnya sulit diprediksi. Di sekitar arena kaisar terdapat area pengamatan dari 4 kerajaan, 3 tempat suci, dan 8 kaisar. Pasukan-pasukan ini sedang menyaksikan pertempuran. Pada saat ini, di ruangan Feng Jingyun, Wu Tianyu, Zhong Lihuo, dan Zhong Liu dari dinasti Beirong semuanya berada di ruangan Feng Jingyun. Wu Tianlang, Wu Tianyu, Zhong Lihuo, dan Zhong Liu semuanya bingung dan bahkan gelisah. Mereka tidak tahu mengapa Feng Jingyun meminta mereka datang ke sini. Feng Jingyun memandang pertandingan di arena tantangan, wajahnya muram dan tak tertandingi, dan suasana seluruh ruangan menjadi padat. Dinasti Shenyang dan dinasti Beirong keduanya adalah negara-negara afiliasi Kekaisaran Senqi. Meskipun Wu Tianlang dan Zhong Lihuo adalah talenta paling kuat, mereka tidak berani menyinggung pangeran Kekaisaran Senqi. Feng Jingyun tidak berbicara, mereka tidak berani berbicara, jadi mereka diam-diam menunggu Feng Jingyun berbicara. Aku meminta kalian datang ke sini hari ini, dan aku punya hal yang sangat penting untukmu. Feng Jingyun tiba-tiba membuka mulutnya, nadanya sangat dingin. Yang mulia, silakan bicara. Wu Sirius dengan arogan, di depan Feng Jingyun, tidak berani menunjukkan kegilaannya, dibandingkan dengan Feng Jingyun yang sangat sopan. Feng Jingyun menoleh dan berkata, katakan pada orang-orangmu, jika kalian bertemu Feng Jingyu kali ini, kalian akan membunuhnya, dan aku akan menanggung akibatnya. Feng Jingyun, Wu Sirius dan Zhong Lihuo ragu-ragu, siapakah dia? Dia sekarang berada di dinasti Tianlong. Dari pihak mana kalian membunuhnya? Aku akan menghadiahi kalian. Tidak hanya menghadiahi kalian, tetapi bahkan kaisar juga akan membunuh kalian, keluarga kerajaan kalian. Feng Jingyun berkata dengan terkejut. Setelah mendengar ini, keempat orang itu juga sangat ingin tahu tentang Feng Jingyu. Orang macam apa ini yang membuat Feng Jingyun begitu memperhatikannya? Ya, kami akan melakukan yang terbaik dan tidak akan pernah mengecewakan pangeran, kata serigala itu segera. Zhong Lihuo ragu sejenak, dan akhirnya mengepalkan tinjunya, kami akan melakukan yang terbaik. Ini bukan untuk melakukan yang terbaik, tetapi untuk melakukannya. Wajah Feng Jingyun menjadi muram. Itu adalah perintah, bukan konsultasi. Wajah Zhong Lihuo menjadi bermartabat. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Feng Jingyu, dan tidak perlu menghukum mati orang.
Terlebih lagi, dia cukup jelas tentang perilaku Feng Jingyun, jadi sangat sulit untuk mencapai pembunuhan tanpa alasan. Namun, Feng Jingyun tidak bisa menyinggung perasaannya, dan dia hanya bisa berjanji untuk saat ini. Baik, Zhong Lihuo berkata. Feng Jingyun berkata, kalian kembali. Baik, Zhong Lihuo dan Wu Sirius dan yang lainnya keluar dari ruangan. Melihat keempat pria itu pergi, Feng Jingyun memiliki senyum dingin di mulutnya dan niat membunuh di matanya. Ia berkata, Feng Jingyu, kali ini kau mencari kematian. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak harus melakukannya sendiri. Ketika Zhong Lihuo kembali ke kamarnya, Zhong Li menari, saudaraku, apakah kita benar-benar ingin membunuh? Ini bukan masalah sepele, ini menyangkut reputasi Kaisar Beirong. Zhong Lihuo berkata, Feng Jingyun tidak bisa menyinggungmu untuk saat ini. Mari kita melangkah dan melihat. Kuharap kita tidak bertemu Feng Jingyu itu. Lebih baik dia disingkirkan sejak awal. Petik 2. Kuharap begitu. Lebih tepat bagi mereka untuk melakukan hal-hal seperti itu. Lagi pula, mereka terkenal kejam, kata Zhong Li. Saat ini, 4 pertandingan di arena tantangan telah berakhir, intensitas keseluruhan kompetisi masih sangat menjanjikan. Lagi pula, mereka adalah talenta-talenta generasi muda. Namun, ini di mata Jingyu, tetapi sama sekali tidak terlihat. Menurutnya, berapa banyak dari bakat ini yang tumbuh dari pertarungan sungguhan? Sebagian besar dari mereka terakumulasi dari sumber daya. Jika kita berbicara tentang pengalaman bertarung sungguhan, itu masih jauh dari cukup. Selanjutnya, mari kita undang orang-orang dari kompetisi kedua untuk masuk, kata Elang Hitam. 8 orang lainnya memasuki arena. Feng Jingyu melihat bahwa masih ada beberapa orang yang tahu tentang mereka. Zhang Tiandao keluar dari istana kaisar pertama. Kekuatan Zhang Tiandao telah meningkat pesat di tempat pengumpulan jiwa. Meskipun baru level 8 Lingtai, ia telah mencapai batasnya. Memasuki level 9 Lingtai itu mudah. Kompetisi ini berakhir relatif cepat, dan selisih antara level 7 dan level 8 Lingtai tak terelakkan. Kompetisi ketiga dimulai. Begitu para kontestan memasuki arena, seluruh arena bergemuruh. Akhirnya aku bisa melihat kekuatan Wen Renyu. Dinasti Luo Ungu mempraktikkan 10.000 hukum, yang konon mampu menahan serangan apapun dan mengabaikan serangan lawan. Entahlah, aku tidak tahu. Bagaimana mungkin kau bisa mengabaikan serangan, tapi teknik ini mampu menangkis beberapa serangan, yang juga bergantung pada kekuatan masing-masing individu. Beberapa orang di tribun sedang mengobrol. Wen Renyu berdiri diam di arena 4. Di hadapannya adalah seorang pemuda di lantai 8 alam Lingtai. Setelah melihat lawannya adalah Wen Renyu, ia sampai ingin menangis. Sungguh malang, di pertandingan pertama ia bertemu lawan sekuat itu. Pertandingan dimulai, seru Black Hawk. Tiba-tiba, tubuh pemuda itu terhimpit oleh cahaya menyilaukan yang dipancarkannya. Namun, ia tidak mudah menyerah, dan ingin tahu seberapa jauh jarak antara dirinya dan Wen Renyu. Saat pemuda itu mabuk, ia akan meledakkannya dan membunuhnya dengan tinjunya. Wen Renyu tidak peduli, jika ia tidak menghindar, ia membiarkan pemuda itu meninju dirinya sendiri. Setelah tinju pemuda itu bertemu dengan cahaya di tubuh Wen Renyu, cahaya itu melarutkan kekuatan pemuda itu, membuat serangannya semakin lemah hingga tidak ada ancaman sama sekali. Wen Renyu mengabaikan serangan pemuda itu, lalu ia mendekat dan menamparnya. Pemuda itu terkejut. Kekuatan dan kecepatan telapak tangan ini sangat dahsyat, yang tak terelakkan dengan kekuatannya. Puff, pemuda itu terbanting dan tubuhnya terpental. Aku kalah. Pemuda itu jatuh ke tanah, lalu berkata tanpa daya. Wen Renyu menghabisi lawannya dengan satu tangan, dan seluruh tribun penonton mendidih. Apakah ini kekuatan 10.000 hukum? Bisakah kau benar-benar mengabaikan serangan lawanmu? Mengerikan sekali, kan? Kekuatan pukulan itu tidak lemah. Masih utuh saat mengenai Wen Renyu. Feng Jingyu menatap Wen Renyu dan bergumam, bisakah kau benar-benar melakukan segalanya tanpa menyerang? Tidak ada cara nyata untuk melawan agresi. Hanya saja kekuatan lawannya lebih lemah darinya, dan dia bisa menjinakkan kekuatan lawannya. Jika lawannya lebih kuat darinya, bahkan jika dia ingin menyelesaikannya, dia tidak bisa menyelesaikannya sepenuhnya, kata Wang San. Tapi ini luar biasa. Jika kau bisa menetralisir setengahnya, maka kekuatannya akan sangat kecil. Jika kau melawan sedikit, kau bisa menangkisnya. Saat bertarung, kau masih memiliki keuntungan, kata Feng Jingyu. Ini memang dharma kuno yang cukup mengerikan. Kaisar pendiri dinasti Ziluo awalnya adalah seorang markis dari Kekaisaran Mantuo. Kemudian, ia mendirikan pintunya sendiri, dan kemudian Kaisar Zila muncul. Wan Fajue diberikan dari Kekaisaran Mantuo. Meskipun hanya sebagian yang tidak lengkap, jika dapat dikultivasikan secara ekstrim, itu akan sangat mengerikan, kata Wang San. Bagaimana kau mendapatkan Yu Longjue dari dinasti naga? Feng Jingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Konon, ini nama salah satu anggota penting klan Tianjiao yang pernah diselamatkan oleh kaisar pendiri Kaisar Tianlong. Klan Tianjiao ingin memberikan setengah dari Yu Longjue sebagai ucapan terima kasih, kata Wang San. Petik 2. Konon, Yu Longjue adalah warisan klan naga kuno. Benarkah ada klan naga di dunia ini? Tanya Feng Jingyu. Entahlah, sejauh ini, catatan tentang klan naga sangat sedikit. Hanya ada beberapa rumor lama. Konon, jika klan Tianjiao berlatih secara ekstrim, mereka bisa berubah menjadi naga, kata Wang San. Feng Jingyu tenggelam dalam meditasi. Eksistensi macam apa klan naga itu? Di bumi, orang Tionghoa menyembah totem naga, mengatakan bahwa mereka adalah keturunan naga. Namun, tidak ada yang tahu apakah naga itu benar-benar ada, dan semuanya hanyalah legenda. Di sini, hal itu masih terjadi. Tidak ada yang pernah melihat klan naga kuno. Mereka hanya tahu beberapa rumor. Apakah kamu percaya akan keberadaan klan naga? Tanya Feng Jingyu. Wang San tersenyum dan berkata, hal-hal ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak perlu membuang waktuku untuk hal-hal ini. Angin mengejutkan Yu dan berkata, juga. Saat ini, pertandingan di arena telah mencapai ronde kelima. Setelah ronde kelima, orang-orang kembali bersorak. Di arena kedua, bintang dinasti Xingyun muncul. Kekuatan Mu Xingchen juga sangat penting. Di awal pertarungan, tangannya sangat kuat. Di antara telapak tangannya, terdapat bintang-bintang yang memenuhi langit, sangat menyilaukan. Lawannya seolah-olah tertutup oleh bintang-bintang yang memenuhi langit. Bang, lawannya terlempar dan jatuh ke bawah ring.
Ia muntah darah dan mematahkan tulang dada serta tulang rusuknya. Mu Xingchen, beraninya kau memukulku sekeras itu. Jika aku bertemu denganmu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Di dinasti Ziluo, Putri Ziluo menggertakkan giginya. Wen Renyu melihat situasi di arena tantangan dan berkata, kamu bukan lawannya. Jika kamu bertemu dengannya lain kali, kamu akan abstain. Mu Xingchen kejam, terutama kepada kita. Saudara Huang, aku tidak bisa menerimanya. Aku mendengar puisi itu. Serahkan padaku. Jika aku bertemu dengannya, aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, kata Wen Renyu. Di arena, Mu Xingchen juga melirik ruangan dinasti Luo Ungu, dengan senyum menantang di bibirnya. Sialan, mendengar puisi itu, aku menggertakkan gigiku. Wen Renyu Pingjing berkata, kenapa harus marah pada orang seperti itu? Tidak ada gunanya, menjijikkan melihat orang seperti ini. Ia merasa jijik dengan puisi itu. Di arena, pertandingan telah mencapai ronde ke-7, dan sorak-sorai di arena semakin keras. Tiba-tiba, dua tokoh tingkat pangeran, Wu Junhe dan Zhao Wuji, muncul di arena. Konon, ranah Wu Junhe telah mencapai ranah Lingxi. Meskipun Zhao Wuji tidak menembus Lingxi, ia juga memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Lingxi. Kedua pria itu berada di arena yang berbeda. Di awal pertarungan, mereka menggunakan cara yang sangat agresif untuk menekan lawan mereka. Wu Junhe menembak dengan relatif mudah, sebuah pukulan langsung ke lawan di luar ring, lawan kehilangan kemampuannya. Bertarung dalam sekejap, Bati Jue, Zhao Wuji sangat kuat. Dengan satu pukulan, lawannya langsung terlempar puluhan meter jauhnya, dan tulang-tulang di lengannya patah. Kedua putri itu menembak tangan mereka dan membunuh lawan mereka dalam hitungan detik. Semua orang bersorak. Terlebih lagi, banyak gadis yang berteriak dan memasang wajah gila. Jika Wu Junhe dan Zhao Wuji bukan putra mahkota, mereka pasti sudah berteriak dan menyerahkan mereka. Tampaknya, Bati Jue, milik Zhao Wuji telah mencapai tingkat tertentu. Feng Jingyu memandang Zhao Wuji di arena tantangan. Silakan ikut kompetisi berikutnya, kata Elang Hitam. Pada saat ini, Huyan Xiu keluar dari ruangan. Sementara itu, di ruangan lain, Zhong Lihuo juga keluar. Kali ini, dua putri muncul lagi, yang juga merupakan sorakan-sorak, yang menarik perhatian semua orang. Dalam kontes seperti itu, siapapun yang bertemu putra mahkota dari 8 dinasti akan sengsara dan pasti akan menghadapi nasib tersingkir. Baik Huyan Xiu maupun Zhong Lihuo berada di tingkat 9 alam lingtai, tetapi saya khawatir kekuatan Zhong Lihuo lebih tinggi daripada Huyan Xiu. Lagi pula, Zhong Lihuo dapat bersaing dengan Lingxi, dan Huyan Xiu tampaknya tidak memiliki cara seperti itu. Tubuh Zhong Lihuo sangat ganas dan kekuatannya belum lagi. Dia belum mulai bertarung. Lawannya langsung mengakui kekalahan di hadapan aura Zhong Lihuo. Lawan Huyan Xiu tidak mengakui kekalahan, tetapi ia dikalahkan oleh Huyan Xiu. Ini adalah hasil dari tidak adanya ketegangan. Untuk ke-9 kalinya, Meng Yao keluar. Feng Jingyu meliriknya dan berkata, jika kau tak bisa bertarung, kau tak boleh menyerah. Meng Yao mendengus, tak berbicara, dan meninggalkan ruangan. Lawan Meng Yao adalah seorang pemuda tingkat 8 lingtai. Menghadapi lawan yang lebih kuat darinya, Meng Yao tidak mengakui kekalahan, melainkan bertarung. Feng Jingyu pun berjuang keras untuk Meng Yao. Meng Yao mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, Meng Yao tetap kalah telak karena perbedaan kekuatan. Meng Yao kembali ke ruangan tanpa ekspresi. Feng Jingyu berjalan ke sisi Meng Yao dan berkata, kau baik-baik saja. Meng Yao berkata, aku baik-baik saja. Kau tak perlu mengkhawatirkanku. Feng Jingyu mendengar ucapan itu dan merasa bahwa Meng Yao tampaknya memiliki pandangan yang baik terhadapnya. Ia tidak suka bermain-main dengannya seperti sebelumnya. Feng Jingyu berkata, tidak apa-apa untuk beristirahat. Baiklah, Meng Yao mengangguk. Kompetisi berlanjut, hingga ronde ke-11, Dong Fangtian muncul, sekaligus menekan lawan. Di ronde ke-14, Lumut muncul dan langsung melumpuhkan lawan. Di ronde ke-15, Feng Jingyu keluar dari ruangan. Saat melangkah ke arena, Feng Jingyu tahu siapa lawannya. Jalannya sempit. Feng Jingyu tersenyum tipis. Di hadapan Feng Jingyu, Zhou Gu lah yang langsung dimabukkan oleh Feng Jingyu beberapa hari yang lalu. Wajah Zhou Gu begitu buruk rupa sehingga ia tak menyangka lawannya adalah Feng Jingyu. Ia juga mengira para pangeran dari 8 dinasti telah muncul, dan hanya ada sedikit lawan di lantai 9 lingtai. Kecuali jika mereka terlalu beruntung, mereka tidak akan terpenuhi. Selama ia bertemu lawan di lantai 8 lingtai, ia pasti akan memiliki kesempatan untuk memasuki babak kedua kompetisi. Namun, bagaimana mungkin ia tidak pernah membayangkan bahwa peruntungannya akan seburuk itu sehingga ia bertemu langsung dengan Feng Jingyu. Ada apa? Apakah aku akan menggulingkanmu, atau kau akan menggulingkan dirimu sendiri? Angin mengejutkan Yu dengan acuh tak acuh. Wajah Zhou Gu sulit dilihat. Sebelum itu, Feng Jingyu bisa meminumnya kembali. Tentu saja, ia bukan lawan Feng Jingyu. Ia dikalahkan tanpa bertarung. Itu benar-benar memalukan. Namun, jika bertarung, Feng Jingyu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Zhou Gu menggertakkan giginya, dan setelah Black Hawk mengumumkan dimulainya pertempuran, ia bermaksud untuk abstain. Namun, sebelum ia mengatakannya, tubuh Feng Jingyu melintas, dan kecepatannya luar biasa. Tiba-tiba, ia memukul tubuh Zhou Gu dengan tinju. Kata-kata Zhou Gu punya waktu untuk mengatakan, jadi ia terpental dan meludahkan seteguk darah. Zhou Gu memegangi dadanya yang kesakitan, melotot ke arah angin, dan berkata, kau. Tubuh Feng Jingyu kembali berkilat dan menendang dengan satu kaki. Ia berkata, apa-apaan kau? Banyak yang ingin kukatakan. Zhou Gu terpental dan terlempar keluar dari arena. Jika kaki ini menginjaknya, setidaknya 4 tulang rusuknya akan patah, yang sangat menyakitkan. Di kamar Feng Jingyun menatap Feng Jingyu dengan dingin di arena dan berkata dengan dingin, biarkan kau melompat sebentar. Setelah pertandingan ini, kau akan mati. Apa kau ingin merebut seorang wanita bersamaku? Kau tidak memenuhi syarat. Di ruangan lain, Long Zichen dan Long Yichen sedang memperhatikan pertandingan bela diri Feng Jingyu. Melihat lawan Feng Jingyu kalah dalam hitungan detik, dan serangannya begitu kejam, Long Yichen berkata, apakah calon iparku sekejam itu? Mereka berseteru, kata Long Zichen. Pantas saja, aku khawatir orang itu akan mati jika dia tidak bisa membunuh orang.
Long Yichen tertawa. Apakah orang itu akan dibunuh pangeran? Wu Tianlang menatap angin di arena tantangan dan mengejutkan Yu. Wu Tianyu berkata, seharusnya benar. Sepertinya kekuatannya cukup kuat. 8 tingkat alam lintai dikalahkan olehnya dengan mudah. Di tanganku, dia hanyalah sampah. Jika bertemu denganku, itu adalah kematiannya. Serigala itu mendengus dingin. Wu Tianyu berkata, saudaraku, apakah kita benar-benar ingin membunuh orang? Ini bukan masalah sepele. Bagaimana jika angin bertiup? Kau tahu, ada 3 kerajaan lain di sini.